Halo guys, selamat datang kembali di channel Gypsy Research. Baik lagi di tutorial Gypsy AI. Di video ini kita bakal bahas satu AI tool lagi dari finalisasi standar akademik ya, kategori yang terakhir nih, yang namanya adalah generator pertanyaan sidang. Siapa di sini yang lagi butuh persiapan sidang atau lagi pengen tahu kira-kira penguji ini bakal nanya apa sih? Ya. Nah, di AI tool ini semua akan terjawab gitu ya, dan sangat personalize sesuai dengan draft penelitian kalian gitu ya. Buat aksesnya, generator pertanyaan sidang ini uh, hanya ada kalau kamu udah langganan Gypsy AI Pro mulai dari 19 ribuan aja teman-teman. Jadi murah banget dan kamu dapat berbagai macam tool di sini ya dalam satu aplikasi. Terus kalau udah punya Gypsy AI Pro bisa dicek kategori finalisasi standar akademik, terus diklik yang generator pertanyaan sidang, atau teman-teman bisa langsung aja nyari di sini generator pertanyaan sidang. Ini yang ini ya. Terus kita klik dan kita sampai di halamannya nih guys ya. Jadi sesuai namanya generator pertanyaan sidang itu kita bakal di-generate gitu ya, dihasilkan outputnya itu pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan draft penulisan kita. Jadi di sini inputnya ada teks draft skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah atau yang lainnya gitu ya. Terus kita copy paste seluruh isi teksnya gitu ya. Nah, kita akan nyoba copy paste salah satu skripsiku juga. Ini ya teman-teman ya. Nah, buat tipsnya teman-teman, kalau misalnya kita mau copy paste seluruh isi teks dalam satu PDF atau satu dokumen, teman-teman bisa di Ctrl A atau Command A buat select semuanya dulu, terus baru di Ctrl C atau Command C, lalu kita pindahin dan Ctrl V atau Command V gitu ya teman-teman. Di sini udah masuk, jadi bisa dilihat nanti udah satu teks isinya. Kalau misalnya ada ratusan halaman, itu juga bakal nge-copy paste seluruh teksnya dalam 100 halaman itu, kayak gitu ya teman-teman. Terus kita pilih aja nih jumlah pertanyaannya. Sebenarnya rekomendasi dari kita itu 20 pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman lebih dikit juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya lebih banyak, itu biasanya akan terbatas untuk pertanyaan dan juga jawabannya gitu ya. Jadi kita nggak cuma ngasih rekomendasi pertanyaannya atau saran pertanyaannya gitu ya, atau pertanyaan yang potensial akan keluar dari penguji, tapi juga ada rekomendasi jawabannya, cara jawabnya sesuai dengan topik atau draft penulisan kalian gitu. Jadi kita isi aja 20. Terus buat pilih bahasa, kita bisa pilih sebebasnya, mau Inggris, bahasa Indonesia atau yang lainnya. Kita pilih yang bahasa Indonesia dulu aja ya teman-teman. Kita klik buat pertanyaan. Jadi AI bakal ngegenerate nggak cuman pertanyaannya doang, sesuai yang tadi aku bilang, akan ada jawabannya juga gitu ya, supaya teman-teman bisa latihan dan persiapan yang cukup gitu ya, buat membantu kalian selama persiapan sidang gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah lagi panik gitu ya, kira-kira apa sih pertanyaan dari penguji yang biasa ditanyakan gitu ya. AI ini bakal ngebantuin kalian supaya pertanyaannya itu sendiri tuh personalize, jadi sesuai dengan keadaan atau yang ditulis kalian di skripsi, dan nantinya tentunya akan membantu kalian lebih prepare lagi dan gak usah panik gitu ya. Kita tunggu dulu hasil outputnya ya guys ya. Terus selain itu di Gypsy AI, teman-teman nggak cuman tentang finalisasi standar akademik aja tools yang ada di sini, tapi ada tools-tools lainnya dari awal tahap penelitian sampai akhir penelitian ya, yang difinalisasi standar akademik. Jadi teman-teman silahkan aja mulai di berlangganan aja kalau misalnya kalian belum. Itu mulai Rp19.000 aja dengan syarat untuk yang plan 3 bulan gitu ya. Kalau misalnya yang sebulan itu mulai dari 29.000 kayak gitu. Nah, kita juga ada plan selanjutnya, maksudnya ada paket selanjutnya gitu ya, buat teman-teman kalau misalnya pengen sekalian sama kelas online, itu ada bundlingnya lagi ya teman-teman. Jadi per bulannya 49.000, atau kalau misalnya teman-teman beli yang 3 bulan itu jadi 29.000 per bulan aja, kayak gitu. Oke, mari kita cek jawabannya. Di sini udah ada output dari AI generator pertanyaan sidang ya. Kita bakal review jawaban-jawaban dari AI.
Nah, ini ada daftar pertanyaan sidang dan rekomendasi jawaban. Berikut adalah 20 pertanyaan sidang dan rekomendasi jawaban. Oke, kita lihat ya. Jadi AI udah bikin kelompok juga. Jadi pertanyaan 1 sampai 4 itu untuk latar belakang dan permasalahan. Terus bagian B itu tujuan dan manfaat penelitian, ada 2 pertanyaan. Terus bagian C metodologi penelitian ada 7 sampai 10, berarti ada 4 pertanyaan di sini. Terus ada hasil dan pembahasan, ini sekitar 4 pertanyaan. Terus ada E, rekomendasi dan saran, itu sekitar 6 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan gitu ya, rekomendasi dan saran. Dan yang terakhir ada gap analisis dan penelitian terdahulu, itu ada 2 pertanyaan. Kayak gitu teman-teman. Jadi sangat komplit gitu ya, hampir seluruh bab dan topik lainnya gitu ya, yang mungkin ada di luar bab itu sendiri yang kita susun, itu juga diberikan sama AI-nya gitu ya. Jadi komplit banget buat kalian yang lagi cari-cari kira-kira pertanyaan apa sih yang bakal ditanyain penguji dan gimana cara jawabnya gitu ya. Nah, kita bahas aja nomor 1 misalnya. Anda menyebutkan pergeseran paradigma di era revolusi industri 4.0. Wah, ini udah pembukaan pertanyaan yang bakal susah. Soalnya tentang latar belakang nih, tentang inti dari yang kita tulis. Kenapa kita nulis itu? Bisakah Anda jelaskan lebih spesifik pergeseran paradigma apa yang relevan dengan penelitian Anda dan bagaimana hal itu memengaruhi industri top up game? Nah, di sini AI udah ada ngasih jawabannya, jadi tenang aja teman-teman. Jadi kita dikasih rekomendasi jawaban. Pergeseran paradigma yang relevan adalah meningkatnya preferensi konsumen untuk bertransaksi digital, termasuk dalam pembelian item game. Jadi emang skripsiku ini bahas tentang analisis user experience dalam melakukan top up game di website yang terbesarnya di Indonesia gitu ya. Jadi aku bandingin, dan alasan ambilnya juga karena ya udah makin banyak yang website sejenis itu ya di Indonesia yang sedang bertumbuh juga gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita pengen tahu kira-kira apa sih, gimana caranya biar tetap kompetitif. Di sini dijelasin lagi, hal ini mendorong pertumbuhan pesat industri top up game online, menciptakan persaingan antar platform seperti Kodashop dan Lapak Gaming untuk memberikan pengalaman pengguna terbaik. Nah, ini udah contoh jawaban dari AI untuk latar belakang dan permasalahan. Terus ada pertanyaan lagi, data yang Anda sajikan menunjukkan Kodashop dan Lapak Gaming sebagai pesaing utama. Apa alasan spesifik memilih kedua platform ini? Nah, ini juga bakal sering ditanyain teman-teman, apapun topiknya, yaitu tentang objek penelitian teman-teman gitu ya. Kenapa milih mereka nih? Contohnya di sini, kenapa kedua platform ini gitu? Kenapa nggak yang lain? Kayak gitu ya. Sini ada jawabannya, meskipun Unipin dan Itempool memiliki kunjungan lebih tinggi secara keseluruhan, data Similarweb menunjukkan Kodashop dan Lapak Gaming memiliki pangsa pasar dominan dan overlapping audience yang signifikan di Indonesia. Persaingan ketat dan fokus pasar di Indonesia menjadi alasan utama pemilihan kedua platform ini. Dikasih tahu guys, jawabannya guys. Jadi tenang aja. Asalkan kalian beneran udah nulis juga gitu ya, udah dipikirin juga di penulisan. Cuman biar lebih enak lagi, ini AI udah ngeringkas gitu ya cara jawabannya kayak gimana. Kayak gitu. Oke, wah ini ada juga, ini beneran detail ya. Anda mencatat ulasan negatif di Trustpilot dan Instagram. Jadi aku emang masukin gitu ya tentang ulasan negatif dari platform tersebut. Nah, terus ada cara jawabnya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana Anda memastikan ulasan tersebut representatif dan tidak bias, mengingat potensi ulasan palsu atau black campaign? Nah, ini cara jawabannya. Saya menyadari potensi bias dan ulasan palsu. Untuk memitigasi hal ini, saya melakukan triangulasi data dengan membandingkan ulasan dari berbagai sumber. Jadi tenang aja teman-teman, udah ada backup plan-nya gitu ya. Jadi dari jawaban AI ini, jadi cukup menarik gitu ya buat kita pakai untuk menangkis segala macam pertanyaan dari dosen penguji. Oke, kita lanjut lagi. Tujuan dan manfaat sepertinya ini ya biasa aja, kita cari lagi yang kira-kira susah. Nah, ini metodologi penelitian. Mengapa Anda memilih UIQ dan bukan metode lain seperti SUS dan kuis? Ini udah ada juga. Udah disiapin sama AI. UIQ dipilih karena kemampuannya mengukur kualitas pragmatis dan hedonis secara komprehensif, tersedianya alat analisis data yang terstandarisasi dan bebas biaya lisensi. Langsung dibuatin cara jawabnya. Enak banget.
Terus ditanyain juga Anda menggunakan purposive sampling, bagaimana Anda memastikan sampel yang dipilih representatif terhadap populasi pengguna CodaShop dan Lato Gaming. Terus cara jawabnya, kriteria purposive sampling atau pengguna yang pernah mengakses kedua platform dan berusia 13-35 tahun ditujukan untuk mendapatkan responden yang relevan dengan objek penelitian. Gitu cara jawabnya. Meskipun tidak sepenuhnya representatif terhadap seluruh populasi, sampel ini memberikan gambaran pengalaman pengguna dari target pasar utama platform top up game. Gitu guys, cara apa ya? Cara mulus menjawab pertanyaan tersebut. Oke, ini udah menurut. Nah, ini ada lagi yang ke-10 nih kayaknya. Rumus Lemon Show digunakan untuk menentukan jumlah sampel apakah populasi penelitian benar-benar tidak diketahui sehingga menggunakan estimasi 50%. Bagaimana jika estimasi ini tidak akurat? Wah, ini bisa bikin nangis nih kalau nggak prepare. Nggak bercanda guys. Bikin bingung, bikin kita belabakan buat jawabnya gitu ya. Nah di sini AI udah ngasih contoh cara jawabnya. Populasi pengguna kedua platform sulit ditentukan secara pasti karena bersifat dinamis. Estimasi 50% digunakan untuk mendapatkan jumlah sampel yang konservatif. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya akurat, jumlah sampel yang diperoleh 121 responden dianggap cukup untuk memberikan gambaran yang memadai. Kayak gitu cara gambaran jawabnya ya teman-teman ya. Jadi nggak usah panik lagi. Apalagi ya? Dan novelty juga nih, hasilan pembahasan dibahas juga. Terus apalagi udah sih rekomendasi dan saran, ini nggak ada yang aneh-aneh juga. Oke, ini juga spesifik banget ya. Dia tahu aku masukin rekomendasi penambahan fitur Save ID. Jadi AI benar-benar baca gitu ya. Literally baca 100 halaman guys, 100 halaman lebih. Jadi enak banget kalau misalnya kita agak kelupaan kita pernah nulis apa, dan di sini ketemu pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail untuk membantu kita menjawabnya gitu ya. Oke, udah nih terakhir gap analisis dan penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu yang Anda sajikan, apa kesenjangan atau gap yang Anda identifikasi dan bagaimana penelitian Anda menjawab kesenjangan tersebut? Nah, oke, ini ada jawabannya lagi. Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada aplikasi mobile atau tidak secara spesifik membandingkan platform top up game di Indonesia. Oke, mantap. Oke, udah sangat membantu ya teman-teman 20 pertanyaan ini. Kalau teman-teman kurang puas atau pengen regenerate, tinggal klik tombol kiri atas untuk kembali, cuman harus input ulang lagi. Kalau misal teman-teman pengen save juga tinggal copy paste aja, terus pindahin ke file Word teman-teman gitu ya. Mau di file Word atau di notes atau di bubble chat WA, bebas teman-teman, yang penting disimpan dan silakan dipelajarin dan latihan terus ya teman-teman ya, jangan sampai lupa. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat dari generator pertanyaan sidang. Sebenarnya cepet banget buat ngegenerate-nya gitu ya. Kita dari tadi cuman bahas reviewnya aja supaya kita periksa juga kira-kira jawaban outputnya ini benar-benar mendukung apa enggak gitu ya. Dan ternyata ya sesuai yang teman-teman lihat yang aku review tadi, sangat membantu banget dan bahkan pertanyaannya detail-detail banget. Dan semoga penguji, kalau misalnya ada penguji yang sedetail itu, kita udah tahu cara nangkis jawabannya gitu ya, cara nangkis pertanyaannya, Jadi enak banget, gak usah panik lagi, cukup latihan di assist sama Gypsy AI, kayak gitu teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan share video ini, share ke teman kalian yang lagi butuh persiapan sidang, skripsi, tesis, disertasi, atau konferensi, artikel ilmiah, dan lain-lain, itu bebas. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan follow Instagram dan TikTok kita @gypsyresearch. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.